Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mampir ke channel Bikin Merinding. Sebelum kita masuk ke cerita dan penuh misteri, kali ini saya mempunyai permintaan kecil nih buat kalian semua. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka konten ini, saya akan sangat senang jika kalian menuliskan Waalaikumsalam bagi yang muslim atau menjawab sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu, sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Dan itu jauh berharga daripada sekedar subscribe. Oke, sekarang kita langsung saja ke ceritanya bagian 1. Anak desa miskin ini dikejar utang sampai diseret ke dunia pesugihan. Namanya Raka. Seorang pemuda desa yang kehidupannya bisa dibilang jauh dari kata layak. Setiap hari, ia bangun bukan untuk mengejar mimpi, tapi untuk menghindari mimpi buruk. Utang yang menumpuk, perut yang sering kosong, dan ibunya yang semakin hari semakin lemah di ranjang bambu reot mereka. Raka tinggal di sebuah desa kecil bernama Karangjati, desa yang dikelilingi hutan lebat dan penuh mitos. Di ujung desa ada sebuah hutan yang tak pernah disentuh penduduk. Namanya Hutan Watu Peteng. Konon katanya, siapapun yang masuk ke sana malam hari tidak akan kembali dalam keadaan waras atau tidak kembali sama sekali. Tapi Raka tidak peduli. Tekanan hidup membuatnya siap melakukan apa saja. Suatu sore yang muram, Raka dipukul oleh debt collector. Tubuhnya ditendang dan diseret di depan rumah karena menunggak pinjaman motor bututnya selama 3 bulan. Ibunya hanya bisa menangis sambil meminta belas kasihan. Warga desa hanya menonton, tidak berani membantu. Mereka semua takut dengan lintah darat bernama Pak Salim itu. Setelah kejadian itu, Raka mengurung diri. Ia duduk di belakang rumah, menatap sawah kosong yang dulu milik keluarganya, kini sudah dijual habis-habisan. "Kenapa hidupku begini, Bu?" katanya lirih pada ibunya yang tertidur lemas. "Kalau saja aku punya uang, aku bisa bikin ibu sembuh. Aku bisa angkat derajat keluarga kita." Malam itu, saat langit mulai memekat dan suara jangkrik bersahut-sahutan, Raka melihat sosok bayangan berjalan pelan di depan rumahnya. Sosok itu tinggi, kurus, dan memakai jubah kelabu. Matanya kosong, tapi menatap Raka dalam-dalam. "Kalau kamu mau kaya, ikut aku," bisik sosok itu. Raka tertegun. Ia pikir itu mimpi. Tapi bekas jejak kaki di tanah basah membuktikan sebaliknya. Raka mengikuti bayangan itu. Ia dibawa menuju arah hutan Watu Peteng. "Saya akan mati kalau masuk ke sana," ucap Raka, gemetar. "Tidak, kamu akan lahir kembali," balas sosok itu, lalu menghilang di telan kabut tebal. Malam berikutnya, Raka mulai mendengar suara-suara. Saat ia tidur, terdengar bisikan dari arah jendela kamarnya. "Datanglah ke pohon beringin tengah malam. Bawa bunga 7 rupa dan darahmu sendiri." Ia terbangun dengan peluh dingin. Tapi yang lebih mengejutkan, di samping ranjangnya sudah ada bunga 7 rupa yang belum pernah ia beli. Tubuh Raka menggigil, tapi dalam hatinya ada getaran aneh. Rasa penasaran yang bercampur dengan rasa putus asa. Beberapa hari kemudian, ibu Raka pingsan dan kejang-kejang. Raka panik, dan saat ia berlari mencari pertolongan ke rumah tetangga, ia jatuh tepat di depan rumah Mbah Dargo, dukun tua yang terkenal misterius. Mbah Dargo hanya menatap Raka dengan satu kalimat, "Kamu sudah dipanggil, jangan lawan." Sejak malam itu, mimpi Raka makin mengerikan. Ia melihat hutan berdarah, mayat perempuan digantung di pohon, dan tawa wanita dengan rambut panjang menjuntai hingga menyentuh tanah. Tawa itu memanggil-manggil namanya. "Raka, Raka, kamu anak pilihan. Datanglah, bawa darahmu. Aku akan beri kamu dunia."
Bagian 2. Perjanjian gila. Malam itu datang seperti biasa, tapi malam ini berbeda. Langit begitu gelap, tak ada bintang, hanya bulan yang terlihat seperti bulatan merah darah, purnama sempurna. Raka berdiri sendirian di tepi hutan Watu Peteng. Tangan kirinya membawa bunga 7 rupa. Di tangan kanannya, sebilah pisau kecil. Di dada, degupnya berpacu keras, seakan tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Dengan langkah ragu namun terpaksa, Raka masuk ke dalam hutan. Suara burung hantu, gemerisik dedaunan, dan aroma bunga bercampur amis darah menyesakkan napasnya. Di tengah hutan, ia menemukan sebuah pohon beringin tua. Akar-akarnya menjalar seperti ular yang menggeliat. Angin mendadak berhenti. Suasana hening. Raka meletakkan bunga di akar pohon, lalu menggurat telapak tangannya dengan pisau. Darah menetes perlahan ke tanah. Tiba-tiba, terdengar tawa perempuan, pelan. Lalu makin keras dan makin dekat. "Raka, kau datang. Aku sudah menunggumu." Dari balik pohon, sosok wanita muncul. Ia mengenakan gaun putih yang kotor dan compang-camping. Rambutnya panjang menjuntai, sebagian menutupi wajahnya yang pucat pasi. Mulutnya tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam menghitam. "Aku bisa memberimu kekayaan, kejayaan, dan kekuasaan. Semua yang tak pernah kau miliki," ucapnya sambil berjalan mendekat. Langkahnya tidak menyentuh tanah. Tapi ada satu syarat. Setiap kali bulan purnama, kau harus serahkan satu tumbal. Satu perempuan yang mencintaimu secara tulus. Jika kau gagal, maka nyawa ibumu atau dirimu akan kuambil sebagai gantinya. Raka mundur beberapa langkah. "Kenapa harus perempuan yang mencintaiku?" Kuntilanak itu menyeringai. Cinta yang murni menghasilkan rasa sakit yang paling lezat. Darah mereka lebih manis. Raka ingin menolak, ingin berlari. Tapi saat ia menoleh, tubuhnya tak bisa digerakkan. Seperti ada yang mencengkeram tulangnya. Ia hanya bisa menatap ke depan ketika kuntilanak itu melayang pelan, mendekat, lalu mencium keningnya. Matanya membelalak, tubuhnya bergetar hebat. Dalam sekejap, dia melihat penglihatan aneh. Dirinya memakai jas mahal, duduk di atas mobil mewah. Di sekelilingnya, wanita-wanita cantik tersenyum padanya. Uang, emas, dan kekuasaan datang menghampiri. Tapi di balik semua itu, ada tawa kuntilanak yang terus bergema dan jeritan perempuan-perempuan yang mengenalinya. Saat Raka sadar kembali, ia sudah berada di depan rumahnya. Di tangan kanannya ada segepok uang 50.000. Di dalam rumah, ibunya terbangun dan terlihat lebih sehat dari biasanya. Dan di luar, di balik jendela, sesosok bayangan putih berdiri sambil tersenyum. Ia telah menandatangani perjanjian gila, tanpa kertas, tanpa pena. Hanya darah dan satu ciuman dari kuntilanak. Dan kini, waktu sudah mulai berdetak. Bulan purnama berikutnya akan datang. Dan Raka harus menyiapkan tumbal pertama. Bagian 3. Kaya mendadak. Pagi itu, cahaya mentari menyelinap pelan ke dalam rumah Raka. Tapi tak seperti biasanya, suasana tak terasa panas dan pengap. Raka bangun dari tempat tidur reyotnya dan dikejutkan oleh pemandangan yang tak masuk akal. Di meja ruang tamu, bertumpuk uang tunai dalam plastik hitam. Jutaan rupiah, entah dari mana datangnya. Ibu Raka pun tampak jauh lebih segar. Ia bisa berjalan tanpa ditopang, bahkan sempat memasak bubur untuk anaknya. Hal yang tak terjadi selama hampir 1 tahun. Raka melongo. Apakah itu hanya mimpi? Atau ini benar-benar kenyataan? Saat ia keluar rumah, warga desa mulai memperhatikannya. Mereka berbisik-bisik melihat Raka mengenakan pakaian baru dan sandal mahal. Bahkan motor bututnya kini telah berubah jadi motor sport merah menyala yang diparkir di halaman. "Wah, Raka menang togel kali ya," kata seorang tetangga.
Kayaknya dia masukin lamaran ke dukun kaya deh, sahut yang lain. Raka hanya tersenyum, tapi dalam hatinya takut mulai tumbuh. Ia ingat ucapan kuntilanak malam itu. Setiap purnama, satu tumbal perempuan yang mencintaimu, dan purnama pertama akan datang dalam 7 hari. Sejak hari itu, keberuntungan Raka seperti tak bisa dibendung. Ia dihubungi oleh Pak Salim, lintah darat yang dulu menyiksanya, tapi bukan untuk menagih, melainkan menawarkan kerjasama. Aku ada proyek tanah dekat kota, kita bagi hasil 60-40. Kamu tinggal pakai nama aja, semua beres. Raka mengangguk, pura-pura tenang. Tapi malamnya, ia meringkuk di kamarnya. Ketika ia membuka dompet, satu helai rambut panjang dan hitam keluar dari dalamnya. Rambut itu bau amis, seperti tanah basah dan darah. Waktunya mendekat, bisik suara yang hanya bisa ia dengar sendiri. Hari ketiga, Raka didatangi oleh Dina, teman masa kecilnya yang pernah ia sukai diam-diam. Dina kini bekerja sebagai guru honorer di SD desa. Ia datang dengan senyum manis, membawa bingkisan kecil. Aku senang banget lihat kamu sukses, Kak. Kamu pantas dapetin yang lebih baik. Dulu aku selalu doa kamu bisa keluar dari semua penderitaan itu. Raka tersentak. Dina mencintainya. Dan itu artinya, Dina adalah calon tumbal pertama. Malam itu, Raka menangis. Ia berdoa, memohon agar semua ini hanya mimpi. Tapi di luar jendela, bayangan putih kuntilanak berdiri sambil tersenyum. Tangannya melambai pelan ke arah Raka, lalu menunjuk ke arah Dina yang pulang malam sendirian lewat jalan setapak dekat hutan. Raka mengepalkan tangan. Ia sadar, ia sudah terikat. Jika aku mundur, ibu yang akan mati. Jika aku terus, aku harus korbankan orang yang benar-benar mencintaiku. Dan purnama sudah di ambang langit. Malam berikutnya, darah harus tertumpah. Bagian 4, tumbal pertama. Malam itu datang cepat. Langit seperti menutup lebih awal. Tak ada bintang. Hanya bulan bulat sempurna menggantung di atas hutan Watu Peteng. Merah menyala seperti mata iblis yang mengawasi bumi. Raka berdiri di depan cermin kamarnya. Wajahnya tampak berbeda. Lebih tajam, lebih dingin. Tapi matanya menyimpan gelisah yang tak bisa ia sembunyikan. Tangannya gemetar, memegang kalung kecil milik Dina. Hadiah yang baru saja diberikan sore tadi, saat mereka mengobrol di warung kopi dekat lapangan desa. Kak, aku senang bisa dekat lagi sama kamu. Aku doain kamu selalu sehat dan sukses ya. Kalau butuh apa-apa, aku ada. Kalimat itu, kalimat yang tulus, dan kalimat yang menjadi kutuk bagi Dina. Jam menunjukkan pukul 11.57 malam. Raka berdiri di tepi hutan. Dina yang diajak dengan alasan ada kejutan, berjalan pelan di sampingnya tanpa curiga sedikit pun. Ia mengenakan kardigan biru dan celana panjang. Tangannya menggenggam tangan Raka, erat. Raka, kamu yakin mau kasih lihat aku tempat ini? Ini serem banget. Raka hanya tersenyum tipis. Dalam dadanya, hatinya berteriak. Tapi langkah kakinya terus maju. Saat mereka tiba di bawah pohon beringin tua, angin berhembus kencang. Bunga 7 rupa yang sudah ditaburkan sebelumnya beterbangan. Dari kegelapan, suara tawa lirih mulai terdengar. Dia mencintaimu, Raka. Cintanya murni, darahnya sangat manis. Tiba-tiba, Raka memeluk Dina. Tubuhnya bergetar. Maaf, Din. Maaf. Dina bingung. Kamu kenapa, Kak? Hei, kenapa kamu gemeteran gini? Lalu, semuanya terjadi sangat cepat. Kabut hitam turun menutup sekeliling mereka. Dina menjerit. Tubuhnya melayang ke udara. Matanya melotot melihat sosok kuntilanak muncul dari balik pohon dengan rambut menjuntai, wajah pucat penuh darah, dan senyum menjijikan. Kau milikku sekarang? Dina berteriak memanggil Raka. Raka, tolong aku
Aku percaya kamu. Tapi Raka hanya bisa menunduk. Telinganya memekik oleh suara jeritan Dina yang berubah menjadi isakan. Lalu, hening. Saat kabut perlahan menghilang, Dina sudah tidak ada. Yang tersisa hanya kalung biru miliknya yang tergeletak di tanah dan bercak darah di akar pohon. Raka memungut kalung itu dengan tangan gemetar. Lalu ia muntah. Tubuhnya lemas. Tapi di dalam sakunya, entah sejak kapan, terselip dompet hitam berisi ratusan juta rupiah dan kunci mobil mewah. Keesokan harinya, berita gempar tersebar di desa. Dina hilang secara misterius. Warga mencarinya, tapi tak ada jejak. Polisi datang, namun sia-sia. Ibunya menangis histeris, memohon siapapun yang tahu agar bicara. Dan Raka, ia hanya diam, tak berkata apa-apa. Tapi setiap malam, ia mendengar suara Dina di dalam mimpinya. Raka, kenapa kamu serahkan aku, padahal aku cinta kamu? Tangisan itu menghantui tidur Raka setiap malam. Tapi setan dalam perjanjiannya hanya tertawa puas. Dan bulan akan kembali datang. Tumbal kedua. Sudah harus dipilih. Bagian 5. Arwah yang menuntut balas. Hari-hari setelah hilangnya Dina terasa seperti mimpi buruk tanpa akhir. Raka kini hidup dalam dua dunia. Di siang hari, ia seperti raja dadakan. Mobil mewah, jam tangan mahal, wanita-wanita mulai mendekatinya, dan semua orang di desa tiba-tiba ingin berteman dengannya. Tapi di malam hari, ia kembali jadi budak. Bukan budak uang, tapi budak dosa. Setiap malam, mimpi yang sama terus berulang. Dina berdiri di tengah hutan, mengenakan pakaian terakhir yang ia pakai sebelum hilang. Wajahnya pucat, matanya penuh luka, dan bibirnya sobek. Ia menatap Raka dari jauh, lalu berbisik lirih. "Aku nggak mau pergi sendiri, temani aku, Raka." Puncaknya terjadi malam ketujuh, setelah tumbal pertama. Raka baru pulang dari klub malam, setengah mabuk saat ia melihat sosok berdiri di depan rumahnya. Dari jauh, ia kira itu maling. Tapi saat lampu motor menyorotnya, jantungnya hampir berhenti. Itu Dina. Wajahnya sama seperti dalam mimpi. Rusak, pucat, dan dingin. Tapi yang paling membuat Raka menggigil, ia tersenyum. "Raka!" Suara itu melengking memecah malam. Raka menjatuhkan helmnya dan mundur. Tapi Dina berjalan mendekat, tubuhnya seperti melayang. Kaki telanjang menggores aspal. "Kamu udah janji kah? Cinta nggak boleh dikhianati." Tiba-tiba, tubuh Raka terpental ke belakang. Semua lampu di rumahnya padam. Saat ia membuka mata, ia sudah berada di dalam kamarnya. Tapi kalung milik Dina, yang semestinya ia buang ke sungai, tiba-tiba tergantung di lehernya. Dan di cermin, bayangan Raka tampak memegang tangan seseorang yang tak ada di sampingnya. Hari berikutnya, Raka mulai melihat hal-hal aneh. Cermin yang retak sendiri, boneka tua di pojok kamar yang menatapnya, dan suara langkah kaki di atap setiap tengah malam. Ia mencoba pergi ke seorang dukun terkenal di luar desa. Dukun itu menatap wajah Raka lama, lalu berkata, "Kau telah membangunkan yang tak seharusnya bangkit. Tumbalmu tidak ikhlas, cintanya terlalu dalam, dan kini dia menolak mati. Kalau kau tidak segera tenangkan arwahnya, dia akan ambil semua milikmu, mulai dari kekayaan hingga nyawamu." Raka gemetar. Bagaimana caranya? Dukun itu menatap tajam. "Kau harus beri tumbal pengganti, seseorang yang lebih mencintaimu, lebih dalam dari Dina. Atau dia akan datang saat tidurmu paling nyenyak dan menyeretmu ke liang yang sama." Raka pulang dalam ketakutan, dan di depan rumahnya, ia melihat seorang perempuan sedang duduk sambil menunggu. Namanya Nadia, mantan pacar Raka semasa SMA, yang masih mencintainya diam-diam. Dan Raka tahu, tumbal kedua sudah ditemukan.
Bagian 6. Cinta jadi korban. Raka duduk di tepi tempat tidur, memandangi foto lama bersama Nadia yang ia temukan di dompet. Wajah Nadia yang dulu ceria, kini hanya menyisakan kenangan manis yang terus menghantuinya. Kenangan tentang kebahagiaan yang sudah lama terlupakan, tentang sebuah hubungan yang pernah mereka jalin dengan penuh cinta. Tapi sekarang, semuanya sudah berubah. Cinta itu menjadi kutukan. Dan untuk keluar dari itu, Raka tahu ia harus memilih. Nadia sudah ada di sini, di depan matanya, menatapnya dengan penuh harapan. Raka tidak bisa berpura-pura lagi. Nadia masih mencintainya dengan cara yang paling tulus dan tak terbantahkan. Dan di sisi lain, Dina, yang kini menjadi arwah, terus menghantui setiap langkahnya. Malam itu, Raka mengajak Nadia untuk makan malam di sebuah restoran mewah di luar desa. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang masa lalu mereka, tentang kenangan indah yang hampir terlupakan. Nadia masih memandang Raka dengan penuh cinta, seakan tak ada yang berubah. Tapi Raka tahu, semakin dalam perasaan itu, semakin besar risiko yang ia hadapi. "Raka, aku tahu kamu pasti punya banyak masalah, tapi aku akan selalu ada untukmu," ujar Nadia sambil memegang tangan Raka. "Aku percaya kita bisa lewati semua ini bersama-sama." Raka menatap Nadia dalam-dalam. Matanya dipenuhi kebingungan, cemas, dan rasa bersalah. Hatinya terasa teriris. Begitu dalam cintanya terhadap Nadia, begitu besar rasa kasih sayangnya. Tapi untuk mendapatkan kebebasan dari kutukan ini, untuk hidup, salah satu dari mereka harus menjadi korban. Setelah makan malam, mereka berjalan pulang ke rumah Raka. Waktu terasa sangat lambat, seakan-akan setiap langkah yang mereka ambil menjadi semakin berat. Tiba di depan rumah, Nadia melirik Raka, seperti merasakan ada yang aneh, ada sesuatu yang tak beres. "Raka, kamu kenapa? Aku merasa ada yang berbeda. Kamu terlihat takut," katanya sambil menyentuh lengan Raka. Raka hanya menggelengkan kepala, berusaha tersenyum meski hatinya merasa terkoyak. "Tidak, aku baik-baik saja." Tapi dalam hati, suara kuntilanak itu terus bergema. Suara itu mengingatkannya akan janji yang sudah ia buat. Tumbal kedua, harus kau pilih, cinta yang lebih dalam atau jiwa yang lebih kuat. Saat mereka berada di dalam rumah, tiba-tiba listrik padam. Suasana menjadi gelap gulita, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari jendela. Nadia terlihat semakin cemas, bergerak-gerak mencari saklar. Tapi Raka merasa tubuhnya kaku, seperti ada kekuatan lain yang mengendalikan setiap gerakannya. Tiba-tiba, suara tawa itu terdengar, pelan namun mengerikan, berasal dari dalam rumah. "Kau tak bisa lari, Raka. Tumbal kedua sudah dipilih." Ketika Raka menoleh ke arah Nadia, wajahnya berubah. Nadia tidak lagi melihatnya dengan penuh cinta, tapi dengan tatapan kosong, tak bernyawa. Matanya seperti dihuni oleh sesuatu yang gelap, sesuatu yang bukan dirinya. "Raka, kamu sudah memilih, kan?" Suara Nadia berubah, kini terdengar jauh lebih dalam, lebih seram. "Aku selalu mencintaimu, Kak, tapi cinta ini harus dibayar." Raka tersentak. Ini bukan Nadia lagi. Itu adalah kuntilanak yang menguasai tubuhnya, menjadikan Nadia sebagai tumbal kedua. "Jika kau menolak, dia akan mati. Jika kau setuju, aku akan membiarkannya hidup. Pilih, Raka, cintamu atau hidupmu." Raka gemetar. Ia ingin berteriak, ingin melarikan diri. Tapi tubuhnya terasa terikat. Ia menatap Nadia, yang kini tak lebih dari sekadar bayangan yang menunggu untuk dihancurkan. Dan di luar rumah, angin mulai berhembus kencang, membawa aroma kematian yang semakin mendekat. Dengan hati yang hancur, Raka mendekati Nadia, yang kini hanya berdiri dengan tatapan kosong. Ia menggenggam tangan Nadia, merasakan tubuhnya yang dingin, seakan telah diselimuti oleh kematian. "Maaf, Nadia,
Maafkan aku, ucap Raka dengan suara tercekat. Aku tak punya pilihan. Dan dengan itu, Raka menyaksikan bagaimana kuntilanak mengambil alih sepenuhnya, membuat tubuh Nadia terangkat tinggi di udara. Jeritan Nadia yang begitu mengerikan mengiris telinga Raka. Dalam sekejap, tubuhnya terjatuh ke tanah, tak bernyawa. Raka merangkak mundur, tubuhnya terguncang hebat. Setiap inci darah yang mengalir dalam tubuhnya terasa seperti air yang dingin, beracun. Ia melihat dengan ngeri bahwa sosok kuntilanak berdiri di depan tubuh Nadia yang sudah tergeletak di lantai, mengusap darahnya dengan tangan putih yang terulur. Dengan suara lembut, kuntilanak itu berkata, "Kau berhasil, Raka, tapi bayarannya baru dimulai. Tumbal kedua telah terbayar, namun yang ketiga akan segera tiba." Hari berikutnya, tubuh Nadia ditemukan di kamar Raka tanpa tanda-tanda luka fisik, namun dengan mata terbuka lebar penuh ketakutan. Semua orang di desa beranggapan bahwa Nadia bunuh diri, tapi Raka tahu itu bukan akhir. Ini adalah awal dari kehancuran yang lebih besar. Bagian 7, kehidupan runtuh. Setelah kematian Nadia, Raka merasa seperti hidup dalam kegelapan yang tak berujung. Kehidupannya yang dulu penuh kemewahan dan kesenangan kini terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa ia bangunkan. Di siang hari, ia masih bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Mobil mewah, uang yang mengalir deras, dan semua barang mahal yang ia miliki, semuanya tidak bisa menutupi rasa hampa yang kini mengisi setiap ruang dalam dirinya. Tapi di malam hari, itu semua berubah. Raka tak bisa tidur. Mimpi-mimpi buruk menghantuinya, selalu tentang Dina dan Nadia. Kedua perempuan itu terus muncul dalam bentuk bayangan, terus memanggilnya, meminta penjelasan, dan menghujani dia dengan pertanyaan yang tak terjawab. "Kenapa kamu membunuh kami, Raka?" Raka merasa seolah-olah ada yang mengamatinya setiap saat. Tak peduli kemana ia pergi, ada bayangan putih yang mengikuti langkahnya. Ada suara tawa yang menghantui di setiap sudut rumahnya. Angin malam berbisik, mengingatkan pada janji yang belum dipenuhi. Dan setiap malam, ia semakin terperosok dalam rasa takut yang mendalam. Suatu malam, ketika ia sedang duduk sendiri di ruang tamu, sebuah suara keras datang dari luar, suara jeritan. Raka terlonjak. Ia berlari keluar dan matanya tertuju pada sebuah pemandangan mengerikan di halaman depan rumahnya. 3 perempuan, Dina, Nadia, dan seorang wanita yang tak dikenalnya, berdiri di sana, saling berpegangan tangan. Wajah mereka pucat dan matanya tampak kosong, seolah-olah terhanyut oleh kekuatan gelap yang menguasai tubuh mereka. "Raka, kami datang menuntut." Suara mereka bergema dalam angin malam. Raka mundur selangkah. Semua kenangan buruk tentang mereka terlintas dalam pikirannya. Bagaimana ia menyaksikan mereka menghilang satu persatu. Bagaimana ia membiarkan mereka menjadi korban dari pilihannya. "Apa yang kalian inginkan? Apa lagi yang harus kulakukan?" teriak Raka dengan penuh keputusasaan. Tapi tak ada jawaban. Hanya tawa yang semakin keras, semakin menakutkan, seakan mengingatkannya bahwa tiada jalan keluar. Sesuatu yang lebih gelap lagi sudah menunggunya. Hari-hari berikutnya, Raka mulai merasakan perubahan yang lebih nyata. Semua yang ada di sekitarnya mulai hancur. Perusahaannya yang dulu menjanjikan keuntungan besar, tiba-tiba mengalami kerugian besar. Orang-orang yang dulu menganggapnya teman mulai menjauh, dan beberapa orang bahkan mulai menghindarinya, seakan mengetahui sesuatu yang tidak ia ketahui. Tidak hanya itu, mereka mulai hilang satu persatu. Pak Salim, yang dulu mengajaknya bekerja sama, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Polisi mencari, tapi tidak menemukan apa-apa selain mobil Pak Salim yang terparkir di pinggir jalan, kosong. Kemudian, beberapa teman dekat Raka yang selalu berada di sisinya mulai menghilang.
Mereka tidak ada yang menjawab panggilan telepon, dan rumah mereka kosong saat Raka mencoba mengunjungi. Rasa cemas semakin menghantui. Suara-suara aneh terus mengikutinya, dan ia merasakan kehadiran yang menakutkan di setiap sudut rumahnya. Setiap kali ia melihat ke cermin, ia bisa melihat bayangan kuntilanak yang semakin mendekat dengan wajah penuh kebencian. Darah yang lain harus tertumpah. Kini, Raka tahu bahwa kuntilanak itu telah menguasai tubuh dan arwah Nadia dan Dina sepenuhnya. Arwah mereka tidak akan tenang sampai semuanya selesai. Dan dia tahu ia adalah korban terakhir yang harus ditebus. Di malam yang semakin gelap, Raka duduk di kamarnya dengan perasaan semakin tercekik oleh ketakutan. Di luar, suara langkah kaki terdengar jelas, semakin mendekat. Raka mencoba untuk berdiri, namun tubuhnya terasa sangat lemah, seakan ada kekuatan yang menahannya di tempat. Lalu, tiba-tiba, wajah kuntilanak muncul di cermin, menatapnya dengan senyum penuh kebencian. Suara itu kembali terdengar. "Satu nyawa terakhir, dan kehidupanmu akan menjadi milik kami, Raka." Dengan langkah yang berat, Raka menuju ke ruang bawah tanah rumahnya. Di sana, ia menemukan kotak kayu tua, tempat pertama kali ia menemukan perjanjian dengan kuntilanak. Di dalam kotak itu, ada satu surat lama yang hampir terlupakan. Raka membuka surat itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya tertulis, "Perjanjian ini tak bisa dibatalkan. Setiap nyawa yang tercampur darah akan membuat kutukan semakin kuat. Pilihlah yang terakhir, Raka. Kau yang memilih." Di luar, malam semakin gelap. Kekuatan jahat itu mulai mengambil alih, dan semuanya semakin dekat. Bagian 8. Penebusan atau kehancuran. Waktu terasa begitu lambat saat Raka memegang surat yang ada di kotak kayu tua itu. Kata-kata dalam surat itu terus berputar di kepalanya, menciptakan beban berat yang semakin menekan dadanya. Perjanjian itu tak bisa dibatalkan. Tidak ada jalan kembali. Ia sudah berada di ujung jurang yang gelap, di mana keputusan terakhirnya akan menentukan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Tiba-tiba, suara tawa yang menakutkan kembali menggema dalam kegelapan malam, memenuhi seluruh rumah. Kuntilanak itu kembali, menunggu, mengawasi, dan menuntut balasan. "Kau sudah memilih Raka, kami akan segera mengambilmu." Raka berlari keluar dari ruang bawah tanah, berlari menuju pintu depan rumahnya yang kini terasa seperti penjara. Tetapi saat ia membuka pintu, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan dari apapun yang pernah ia bayangkan. Di depan rumahnya, berdiri Dina, Nadia, dan perempuan yang baru muncul beberapa hari lalu, sosok yang tak ia kenali. Mereka berdiri di bawah cahaya bulan, mata mereka kosong, penuh kebencian. Wajah mereka memancarkan rasa sakit yang mendalam, seperti sudah lama terperangkap dalam penderitaan tanpa akhir. "Raka, sudah waktunya kau membayar semua yang kau ambil." Mata Raka dipenuhi ketakutan. Ia tahu ini adalah akhir dari segalanya. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Semua yang telah ia lakukan, semua keputusan yang ia buat, kini akan menuntut balasannya. Namun, tiba-tiba, suara seorang wanita lain terdengar dari belakangnya. Raka menoleh dan melihat ibunya, wanita yang telah lama ia tinggalkan, yang selalu berdoa untuknya, berdiri di ambang pintu rumah. Ibunya melihatnya dengan tatapan penuh kasih sayang, namun juga penuh kesedihan. "Raka, kamu tidak harus melakukannya. Ada jalan lain. Kamu bisa selamat, anakku. Kamu bisa keluar dari semua ini tanpa ada yang harus mati. Aku masih mencintaimu, Raka." Kuntilanak itu tertawa dengan keras. "Terlambat, sudah terlambat. Semuanya sudah selesai. Pilihanmu sudah terbuat." Tapi Raka, meski hatinya terasa terpecah, tiba-tiba mendapatkan pencerahan. Ia ingat semua yang telah ia lalui,
kenangan bersama orang-orang yang kini tak bisa kembali, Dina, Nadia, dan bahkan ibunya, semua yang ia cintai telah menjadi korban dalam perjanjian jahat ini. Raka tidak bisa membiarkan dirinya menjadi bagian dari kutukan ini. Ia harus mengakhiri semuanya. Dengan langkah yang tegas, ia berjalan menuju meja di ruang tengah, tempat perjanjian itu pernah ia tanda tangani. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya adalah dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ia harus menjadi tumbal terakhir. Dengan hati yang dipenuhi penyesalan, Raka mengambil pisau dari meja dan menatap refleksinya di cermin. Ini adalah pilihan terakhirnya. Ia akan mengakhiri kutukan ini, bahkan jika itu berarti ia harus menyerahkan hidupnya. Namun, ketika pisau itu terangkat tinggi, tiba-tiba terdengar suara yang menggema di seluruh rumah. "Jangan lakukan itu, Raka." Raka menoleh dan melihat Dina, Nadia, dan sosok wanita tak dikenal itu menghilang. Hanya suara yang tertinggal. Semuanya terdiam. Bahkan ibunya yang berdiri di depan pintu tampak tak bergerak. "Jika kamu menyerahkan diri, kau hanya akan membawa penderitaan yang lebih lama. Kami ingin kamu hidup, Raka. Kami ingin kau menebus kesalahanmu, bukan mati dalam ketakutan." Raka menurunkan pisau itu. Ada pilihan lain yang lebih sulit, tetapi ada harapan. Ia menatap ibunya dan berbisik, "Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan mencari jalan keluar." Bagian 2. Perjanjian gila. Malam itu datang seperti biasa, tapi malam ini berbeda. Langit begitu gelap, tak ada bintang, hanya bulan yang terlihat seperti bulatan merah darah, purnama sempurna. Raka berdiri sendirian di tepi hutan Watu Peteng. Tangan kirinya membawa bunga 7 rupa. Di tangan kanannya, sebilah pisau kecil. Di dada, degupnya berpacu keras, seakan tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Dengan langkah ragu namun terpaksa, Raka masuk ke dalam hutan. Suara burung hantu, gemerisik dedaunan, dan aroma bunga bercampur amis darah menyesakkan napasnya. Di tengah hutan, ia menemukan sebuah pohon beringin tua. Akar-akarnya menjalar seperti ular yang menggeliat. Angin mendadak berhenti. Suasana hening. Raka meletakkan bunga di akar pohon, lalu menggurat telapak tangannya dengan pisau. Darah menetes perlahan ke tanah. Tiba-tiba, terdengar tawa perempuan, pelan. Lalu makin keras dan makin dekat. "Raka, kau datang. Aku sudah menunggumu." Dari balik pohon, sosok wanita muncul. Ia mengenakan gaun putih yang kotor dan compang-camping. Rambutnya panjang menjuntai, sebagian menutupi wajahnya yang pucat pasi. Mulutnya tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam menghitam. "Aku bisa memberimu kekayaan, kejayaan, dan kekuasaan. Semua yang tak pernah kau miliki." Ucapnya sambil berjalan mendekat. Langkahnya tidak menyentuh tanah. Tapi ada satu syarat. Setiap kali bulan purnama, kau harus serahkan satu tumbal, satu perempuan yang mencintaimu secara tulus. Jika kau gagal, maka nyawa ibumu atau dirimu akan kuambil sebagai gantinya. Raka mundur beberapa langkah. "Kenapa harus perempuan yang mencintaiku?" Kuntilanak itu menyeringai. Cinta yang murni menghasilkan rasa sakit yang paling lezat. Darah mereka lebih manis. Raka ingin menolak, ingin berlari. Tapi saat ia menoleh, tubuhnya tak bisa digerakkan. Seperti ada yang mencengkeram tulangnya. Ia hanya bisa menatap ke depan ketika kuntilanak itu melayang pelan, mendekat, lalu mencium keningnya. Matanya membelalak, tubuhnya bergetar hebat. Dalam sekejap, dia melihat penglihatan aneh. Dirinya memakai jas mahal, duduk di atas mobil mewah. Di sekelilingnya, wanita-wanita cantik tersenyum padanya. Uang, emas, dan kekuasaan datang menghampiri. Tapi di balik semua itu, ada tawa kuntilanak yang terus bergema.
dan jeritan perempuan-perempuan yang mengenalinya. Saat Raka sadar kembali, ia sudah berada di depan rumahnya. Di tangan kanannya ada segepok uang 50.000. Di dalam rumah, ibunya terbangun dan terlihat lebih sehat dari biasanya. Dan di luar, di balik jendela, sesosok bayangan putih berdiri sambil tersenyum. Ia telah menandatangani perjanjian gila, tanpa kertas, tanpa pena. Hanya darah dan satu ciuman dari kuntilanak. Dan kini, waktu sudah mulai berdetak. Bulan purnama berikutnya akan datang. Dan Raka harus menyiapkan tumbal pertama.